Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa dan sahabat Eljon, kembali lagi di We Are Lions bersama saya Celia Ivanka, Putri Pariwisata Nusantara 2022 dan rekan saya Raditya. Sahabat Eljon dan fellow Lion, pada kesempatan kali ini kita sudah kehadiran dua narasumber di studio Eljon TV. Kita bersama-sama akan mendengarkan bagaimana pengalamannya, sukacita dan berbagi kepada kita semuanya menjadi bagian dari organisasi berskala internasional yakni Lions Club. Mantan Gubernur Distrik atau Gubernur Distrik yang menjabat di tahun 2000 hingga 2001, PDG Ellen Teresia, dan juga Ketua Komite Donor Darah Lion Weni Saputra. Selamat datang di Eljon TV. Ya. Ibu Ellen dan juga Ibu Weni, mukanya semeriah banget ya hari ini. sangat bahagia ya tentunya ya. Sangat bahagia karena bisa masuk ke Eljon. Oh, gitu. Luar biasa sekali, kami sangat tersanjung. Juga tentunya kalau orang-orang yang biasa menebar kebaikan, pasti auranya juga sangat baik gitu, positif. Oh, gitu. ya. Tapi kita pengen tahu nih, mungkin dari Ibu Ellen dulu ya. Ibu Ellen ini tergabung bersama dengan Lions Club ini sejak tahun berapa nih, Bu? Kurang lebih udah 15 tahunan. 15 tahun. Kenapa awalnya memutuskan untuk bergabung dengan yayasan yang satu ini? Ya, saya melihat organisasi Lions Club ini terkemuka di dunia ya, sudah settle lah. Sudah berusianya sudah ratusan tahun ya. Jadi saya melihat semuanya terstruktur baik gitu. Pernah nggak sih ada rasa kayak ragu untuk bergabung bersama dengan yayasan yang satu ini? Enggak sih. Jadi saya merasa puas. Pas awal diminta untuk bergabung kan diundang ya, kalau saya tahu nih, kalau misalnya Lions itu biasanya kita diundang dulu kemudian bergabung bersama dengan Lions. Setelah diundang dan memutuskan untuk bergabung itu langsung bergabung begitu ya, Bu ya? Iya. Tanpa awalnya ada... gini ya, Mbak. Pada awalnya saya diundang. Ya. Jadi ini suatu pengalaman masukan juga ya. Oke. Bila kita sudah masuk ke dalam satu organisasi, kita harus mau ikut terjun ke dalam. Kita harus nyelam ke dalam. Benar sekali. Tapi kalau hanya kita di luarnya saja, ikut sebagai anggota, tidak nyelam, kita tidak merasakan nikmatnya, manfaatnya organisasi ini. Awalnya begitu saya. Jadi setelah saya terjun, saya masuk ke dalam, saya melihat, menyelamin, ternyata organisasi ini benar-benar bermanfaat sekali. Bermanfaat jadi sekali ya. Jadi makin jatuh cintanya Bu Ellen. Makin jatuh cinta, iya. Kalau Bu Weni gimana nih? Bu Weni bagaimana jatuh cintanya dengan Lions seperti apa waktu itu? Memang sebelum saya masuk Lions, memang saya sudah aktif melayani. Tapi kalau di Lions ini kita lebih luas lagi pelayanannya karena kita bisa melayani lintas agama, lintas suku. Nah di situ jadi saya merasakan saya lebih leluasa untuk melakukan kebaikan, untuk menolong orang lain. Okay. Dulu tahu dari Lions dari mana, Bu? Ada temen yang ngajakin Ya? langsung dijorokin. Oh iya. Tapi memang benar seperti PDG Ellen yang mengatakan kalau kita join di Lions itu harus nyemplung, harus benar-benar totalitas gitu ya. Benar-benar nyebur. Kalau enggak pasti itu akan membosankan. Tapi ada nggak sih anggota-anggota atau orang-orang lain nih yang misalnya bergabung bersama dengan salah satu yayasan, kemudian yayasan yang sosial seperti Lions, tapi kayak cuman ya ikut-ikut aja, tetapi tidak benar-benar terjun seperti Bu Weni dan juga Ibu Ellen nih? Siapa yang jawab nih? Itu ada, Pak. Jadi di Lion ini ada kategori menjadi member itu yang mau aktif, yang hanya sebagai affiliate. Jadi dia hanya membayar iuran, tapi dia nggak aktif, tapi dia mendukung organisasi ini. Jadi ada itu. Oh, berarti jadi ada gitu ya? jenis-jenis kategori keanggotaan di Lions Club ya, Bu ya. Oke. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, Ibu Ellen sudah pernah menjadi gubernur distrik, kemudian sekarang menjabat sebagai koordinator di multidistrik gitu ya, Bu, yang di seluruh Indonesia. Dan begitu juga dengan Ibu Weni gitu ya. Nah, di Lions ini selain pengabdian yang dilakukan gitu kan tentang leadership gitu, apakah juga diterapkan di Lions Club ini? Ini? Ya, saya mendapat training di Lions Club. Itu salah satunya seperti kayak Seven Habits itu dimana kalau kita mengikuti di luar itu kosnya itu cukup mahal. Dan juga kita di Lions Club ini kita dilatih kepemimpinan, bagaimana kita menghadapi sesama di dalam
pelayanan, di dalam kepanitiaan. Dan ini adalah pengalaman yang Luar sangat berarti, biasa, kayak pengalaman gitu. yang Tapi kalau boleh tahu nih, Ibu Ellen dan Ibu Weni, apakah mungkin pemirsa dan sahabat Eljon itu melihat Ibu Weni dan Ibu Ellen itu adalah wanita-wanita yang mungkin tidak mempunyai pekerjaan lain nih selain menjadi anggota Lions. Apakah mempunyai kegiatan-kegiatan atau kesibukan lainnya nih selain aktif bersosial? Ya. Saya boleh tambahin tadi ya. Oke, silakan. Tadi yang disampaikan Weni itu ada pelatihan. Memang kita di Lion tuh ada namanya Komite Global Leadership Leadership Team. Jadi di mana kita tuh ada kasih pelatihan kepada member. Segala macam seperti tadi Seven Habit. Nah, itu kita free kepada member, kita kasih pelatihan. Nah, terus tadi pertanyaan yang Mbak bilang, selain di Lion apakah ada kegiatan lain? Sebenarnya kami tuh memang bukannya pengangguran ya. Kita masing-masing ada kegiatan di kantor ya. Tapi di samping itu kita juga ada menyisikan waktu, membagi waktu untuk berbagi di dalam pengabdian itu, Mbak. Iya. Bagaimana cara membagi waktunya nih Bu? Sementara kan Ibu seorang woman carrier gitu ya, dan juga sisi lain harus membagi waktunya untuk pelayanan melalui Lions Club ini. Nah, itu tergantung kita untuk bisa memanage waktu. Jadi kalau untuk kerjaan kantor adalah dari pagi sampai sore. Untuk klien kita usahakan pada malam hari kita berpikir untuk rencana ke depan. Kalau Bu ini seperti apa? Kalau saya kebetulan pekerjaan saya bisa lebih diatur, jadi itu lebih tidak ada masalah. Jadi nggak ada working hours-nya gitu, office hour-nya nggak ada. Jadi lebih fleksibel. Iya, gitu. betul. Tapi kita pengen tahu nih ya, sudah bergabung bersama dengan Lions Club, ada nggak sih hal-hal yang membuat Ibu Ellen dan Ibu Weni itu merasakan sesuatu nikmat gitu ya menjadi bagian dari Lions? Apakah ada hal-hal yang paling berkesan? Iya, yang paling berkesan deh untuk Ibu Ellen dulu nih, kita pengen tahu nih. Oh, kalau saya kesannya di Lion itu ya kita mempunyai banyak pertemanan di seluruh dunia. Terus seperti contohnya, saya pernah ke Singapura. Saya mau mencari apartemen sulit sekali. Saya mengkontak salah satu member Lion di Singapura. Saya butuh apartemen nih, bisa tolong nggak? Langsung bisa dia dapat. Itu persaudaraan. Jadi bukan hanya di Indonesia saja, di luar negeri, di Singapura, di Hong Kong. Jadi itu seorang member lain tuh semuanya adalah jadi saudara. Networking ya Bu ya biasanya. Networking ya, networking. Gitu. Luar biasa. Kalau dari Ibu Weni sendiri gimana nih Bu? Ya, salah satunya memang kita mempunyai lebih banyak teman. Iya. Jadi kalau kita di Jakarta kita punya teman segini, tapi lewat Lions di mana-mana di luar negeri gitu yang seperti PDG Ellen bilang gitu. Oke, Bu, sekarang kan Ibu kan sebagai ketua komite donor darah nih di Lions Club gitu. Nah, ada hal-hal khusus yang menjadikan sebuah pengalaman Ibu ketika menjadi ketua komite donor darah ini nggak kepada mereka sebagai pendonor gitu? Ya, ini ada satu pengalaman yang sangat menarik dan saya sampai shock banget. Saya punya satu sahabat, kita sering pergi gitu ya, orangnya sehat, lincah. Pada waktu dia mau mendonorkan darah, katanya dokter bilang nggak bisa karena darah tinggi. Dan dia nggak sadar bahwa dia punya penyakit darah tinggi. Jadi akhirnya dokter bilang, ya kamu mesti konsultasi gitu, lebih jauh lagi. Nah dia periksa, general check up, nggak taunya katanya dia disuruh kateterisasi jantung. Padahal orangnya biasa-biasa aja. Jadi dia kan shock banget. Saya bilang, yang bener loh. Dan akhirnya dia konsultasi dokter dan ternyata malah dokternya suruh pasang ring jantung. Saya bilang jangan dulu lah, tanya dulu dengan beberapa orang dokter. Singkat cerita, lewat donor darah ada penyakit tertentu yang bisa terdeteksi. Ada satu lagi kejadiannya, sesudah dia melakukan donor darah, beberapa minggu kemudian dia ditelepon sama PMI. Dia bilang, Pak, tolong Bapak melakukan check up. Dia kaget dong, karena orangnya biasa-biasa aja sehat. Nah, ternyata dari darahnya itu ketahuan bahwa dia itu mengidap hepatitis B. Itu nggak tanggung-tanggung hepatitis B. Karena dia kan orangnya sehat, nggak ada keluhan, kan nggak pernah check up. Nah dari donor darah itu ketahuan bahwa dia itu ada virus hepatitis B. Jadi banyak sekali kegunaan
dari donor darah, deteksi penyakit kritis secara dini. Oh, oke. Baik, Bu Ellen. Ya. Kalau kita berbicara dengan Lions Club, tentunya kan Ibu ini kesibukan tadi sampaikan di kantor bisa memanage tergantung pada diri kita sendiri gitu ya. Nah, kira-kira bagi pada mereka teman-teman dari Eljon TV, para pemirsa dan juga sahabat-sahabat semuanya, kalau ingin membuat ataupun juga menjadi bagian dari Lions Club ini, apa yang harus mereka lakukan, Bu? Pertama, mereka harus ikut orientasi dulu mengenai Lion. Lion itu tidak menerima pendaftaran. Jadi Lion itu mempunyai satu ketentuan mau menjadi seorang member Lion tuh ada kriterianya. Jadi harus diperkenalkan, ada sponsornya, terus ikut orientasi. Nah, setelah udah mengerti bahwa itu Lion apa, baru boleh masuk bergabung. Oke. Tadi sempat disinggung ya, kalau di Lions Club itu juga ada iurannya gitu ya, Bu? Iya. Nah, iurannya berapa tuh? Kalau iuran dihitung sekarang ya, Mbak Adit, Ya. itu sebenarnya nggak ada artinya. Karena dimanapun ya suatu organisasi itu perlu ada administrasi. Nah, iuran itu bagi klub saya nih 1 tahun hanya 1.500.000. Jadi 1 bulan berapa? Iya, Parkir 100.000 aja ya? sekarang berapa? Iya. Nah, terus yang kedua, hebatnya Lion, sebagai anggota member Lion, kita tidak boleh meminta sumbangan, menodong. Adit, kamu nyumbang ya, saya mau baksos nih. Mbak, nyumbang ya, itu tidak diperbolehkan. Kita ada aturan, untuk melakukan satu bakti sosial, Lion harus melakukan fundraising. Oh, Penggalangan dana. Contoh soal dulu ada klub ya, melakukan penggalangan dana, mengundang Pampers, New Pampers. Bang Benny kan udah meninggal ya. Kita adakan New Pampers. Wah, itu kita adakan mengumpulkan dana lumayan banyak, Mbak. Jadi jual tiket gitu Jual ya? tiket. Oh, oke. Dan Hasilnya itu itu digunakan untuk kegiatan sosial. Untuk kegiatan sosial. Oke. Salah satu contoh. Jadi tidak boleh kita member untuk menodong. Lama-lama member keluar. Aduh, saya di Lions Club ditodongin terus, saya nggak mau. Disuruh Itu bayar nggak terus gitu. Iya. Jadi cukup bayar iuran. Oke, jadi Cukup setiap bayar. klub ini boleh berkreativitas sedemikian Boleh. untuk bisa melaksanakan kegiatan. Jadi bisa dikatakan kayak from zero to zero ya, Bu? Iya, iya, Ah, benar. Oke, baik. Cukup Benar. menarik sekali. Iya. Nah, Bu Weni kalau di klub dengan Bu Ellen ini apa sama atau berbeda, Bu? Oh, kami berbeda. Berbeda apa? Tapi sama. Oh, Tapi ini Weni pernah dulu bantu saya ya. Heeh. Ini orang pekerja hebat, rajin, orangnya komitmen. Oh. Itu hebat sekali. luar biasa. Calon Terbukti ya. ini calon di benar. Di Lions itu juga kadang saling memuji itu sama Oh, anggota. oke. Supaya persaudaraannya semakin kuat. Betul. gitu. Ya karena saya juga melihat di Lions Club itu ada tujuan Lions Club dan kode etik yang Benar. dijunjung tinggi gitu ya, Bu Iya, ya. Nah, betul. di situ dikatakan bahwasanya persahabatan sejati adalah saling memberi dan tidak Menjatuhkan. gitu ya. Oke, baik. Nah, terkait dengan hal tersebut, apa yang menjadikan concern tersendiri Lions Club terhadap anggota-anggotanya ini, Bu? Ya, itu harus pembinaan sih concernnya. Hmm. Pembinaan, memberikan pengarahan, menjadikan seorang lain yang benar-benar sejati itu. Oke, Ya. baik. Wah, luar biasa Makin sekali hanyut ya. ya, makin hanyut. Makin hanyut ke dalam pembicaraan kita bersama dengan Ibu Ellen dan juga Ibu Weni. Betul. Luar biasa. Tapi Bu Ellen kan dan Ibu Weni sudah lumayan lama tergabung bersama dengan Lions Club. Kira-kira apa sih yang selama ini Ibu Ellen dan Ibu Weni sebarluaskan kepada masyarakat luas terkait dengan Lions Club? Bu Dari ini ya, Ibu. dari Oke, tadi saya silakan. ngomong terus. Dari Ibu Weni nih, gimana nih Bu? Ya, karena Lions Club kan memang dikenal orang sebagai sesuatu yang menyalurkan bantuan. Ya, jadi kalau kita ingin membantu lebih jauh lagi, lebih terorganisir, ya masuklah, joinlah bersama Lions Club. Kalau dari Ibu Ellen sendiri gimana nih? Apakah saudara, keluarga terdekat Ibu Ellen ajak juga untuk bersama-sama bergabung bersama dengan Lions? Kayak gimana, Bu? Ada contoh soalnya salah satu yang paling dekat suami saya, Oh. Oke. anak saya. Oke. Ya. Kalau bicara dengan suami itu di rumah itu yang dibahas tuh adalah Lion. Jadi itu menjadi pembicaraan keluarga. Pembicaraan. Karena suami saya juga pernah menjabat, bukan pernah, iya pernah Ya, ya, ya. menjabat juga di pejabat Oh. distrik.
waktu Oke, itu. Pernah berarti jadi gubernur distrik juga, Bu? Ya, pernah Oh, di oke. distrik, ya. Jadi kalau ya, suami istri sudah menjadi bagian dari anggota Lions itu semakin ini ya Bu ya? makin Unity ya berarti ya? terus jadi Saling kita- mendukung, Mas. Saling mendukung ya? jadi sama-sama bisa bekerja Ya, bareng gitu, kegiatan makanya, sosial bareng. jadi kita mengajak teman-teman pun, mengajak saudara pun, kita sendiri pun udah Lion, keluarga Oke. saya juga udah Lion. Oke. Jadi hayulah bergabung gitu loh. Jadikanlah hidup kita ini untuk bermanfaat. Itulah tujuannya, Mbak. Tapi Bu Ellen ya, karena Ibu Ellen dan keluarga Ibu Ellen kan juga sudah tergabung bersama dengan Lions. Iya. Apa yang paling Ibu rasakan keluarga Ibu setelah semuanya itu bergabung bersama dengan Lions? Saya merasa diberkatin, Wah, luar biasa ya. diberkatin. Iya. Karena bersama-sama untuk membantu Amin. masyarakat. Iya, saya merasa itu. Contoh soal Mbak ya, bukannya saya memuji ya. Kemarin kita kan bakso suatu Covid, Mbak. Semua Lion ini member kan banyak Iya. ya. Tapi Lion ini jarang yang kena Covid. Kita diberi satu kekuatan tubuh loh, Mbak. Contohnya ini, bakso donor darah. Hebat sekali. Jadi memang tuh berkat aja Merinding saya. Berarti waktu itu donor darah tetap dilakukan ya? Tetap dengan prokes dari PMI. Ya, jadi yang sudah pasti prokesnya lebih ketat. Jarak dari satu ranjang ke ranjang yang lain, cara kita ngantri dan sebagainya. Sampai saat ini pun juga ada prokesnya. Tetap melakukan prokes ya? Betul. Padahal kalau dari kita PMI. lihat Yes. waktu itu ya, seperti yang disampaikan Iya. Ibu Ellen, lumayan rumit dan Iya. sulit untuk misalnya Iya. mendapatkan darah di Darah. kondisi seperti itu. Tapi Lions berharap mungkin ya ke depannya tidak kekurangan darah meskipun dalam kondisi seperti Ya, apapun. betul. Wah, luar biasa Wah, sekali. terima kasih banyak Ibu Ellen dan Ibu Weni. Obrolan ini semakin seru tentunya dan kita pengen banget menggali lagi, sharing kembali, mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu Ellen dan juga Ibu Weni terkait dengan bergabungnya di Lions Club. Tetapi waktu jualah yang membatasi kita semuanya. Sekali lagi salam sehat selalu untuk Bu Weni dan juga Ibu Ellen. Salam buat keluarga Terima tercinta di kasih rumah. Adik, Oke. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih Ibu. semua. Iya. Oke, luar biasa sekali pemirsa dan sahabat Aljon. Hari ini kita membahas banyak hal yang sangat bermanfaat. Kenapa Ibu Ellen dan Ibu Weni ini bergabung bersama dengan Lions Club itu sendiri. Jadi untuk seluruh masyarakat Indonesia, ternyata Lions Club ini melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang sangat menarik untuk membantu masyarakat yang membutuhkan tentunya. Dan tentunya ketika kita memberi kepada sesama yang membutuhkan, Tuhan selalu memberikan imbalan sebaliknya kepada kita untuk selalu diberkati. Jadi pastikan selalu kita menjadi orang-orang yang menjadi saluran berkat kepada orang lain. Oke, pemirsa dan sahabat Aljon, saksikan terus jika kalian pengen tahu lebih dalam terkait dengan Lions. Saksikan terus program We Are Lions bersama saya Celia Ivanka Putri Pariwisata Nusantara 2022 Dan saya Raditya. Sampai jumpa di lain kesempatan. We Are Lions. see you. Terima kasih. Halo Sobat Eljon, perkenalkan saya Askia Latifa Maharani, Putri Pariwisata Indonesia Jambi 2022. Sudah nonton videonya kan? Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ya. Terima kasih.